Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan juga SMP yang pasti cintai, selamat hari Kamis bersama dengan Pasiket yang paling. Terima kasih. Hari ini tanggal 11 Maret bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Oke, tahukah kalian 1441 tahun yang lalu ada seorang pemuda, ada seorang manusia yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dia naik langit ke-7. Tahukah kalian? Sebelumnya adalah alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama, tak lupa kita mengucap syukur kepada Allah sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Sigit ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Dan kita juga harus selalu ittiba atau mengikuti semua perilaku Nabi. Nah, tadi pasti sudah katakan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Dari Arab, Mekah, kemudian ke Yerusalem atau Palestina. Itu jaraknya itu berapa kira-kira? Setelah Pak Sigit ukur menggunakan hitungan-hitungan Google, ada sekitar 1400 km. Itu sama seperti adalah perjalanan dari Jakarta sampai dengan Bali, kemudian balik ke Solo. Jakarta, Bali, ke Solo. Kalau kita naik pesawat nih ya, itu paling ya sekitar 2 jam. Tapi Nabi dulu dari Mekah menuju Palestina itu sekitar 1 malam. 1 malam itu nggak ada sampai 6 jam loh teman-teman. Bayangkan seberapa cepatnya Nabi bergerak dari Arab ke Mekah, dari Arab ke Palestina. Nah, naik apa ya kira-kira? Apakah seperti Nabi Sulaiman yang menaiki angin? Atau seperti Son Goku yang naik awan kinton? Atau seperti Pak Sigit yang naik sepeda? Ya nggak mungkin ya toh. Naik buruk. Buruk itu adalah semacam hewan yang berbulu putih dan berkecepatan sangat tinggi. Nah, kenapa sih Nabi Muhammad itu berjalan dari Ka'bah ke Palestina? Karena sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad sudah kehilangan 2 orang penting bagi hidupnya. Yang pertama adalah dia kehilangan seorang istri yang sangat dia cintai. Siapakah dia? Betul, siapa? Ya, Ibunda Khadijah. Dia sudah meninggal. Kemudian meninggal pula adalah paman Nabi yang dia selalu membela Nabi ketika Nabi diserang oleh orang-orang Quraisy. Siapa dia? Bukan. Nah, itu yang betul. Abu Thalib, paman Nabi itu sudah meninggal. Jadi dia sangat galau, sangat sedih pada saat itu. Kemudian malaikat Jibril datang turun untuk ngajak piknik ya, ceritanya ngajak piknik itu. Dari Mekah kemudian ke Palestina. Sebelum itu terjadi, Nabi Jibril membersihkan jantung dan hati Nabi dulu. Dibelahlah dada Nabi. Sret. Wah, dibuka. Jadi Iron Man. Oh enggak. Dibuka, diambillah jantungnya Nabi dan hatinya Nabi. Kemudian dicuci bersih dengan air Zam-Zam. Ya, sudah bersih, dimasukkan lagi dan celing. Sudah sehat kembali. Ya. Kemudian, ayo Nabi, naik buruk ini kita pergi ke Palestina. Loh, kenapa ke Palestina? Udah, ayo ikut aja. Weng, ke Palestina. Sues. Sampailah di Masjidil Aqsa, Palestina. Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Jibril menawari Nabi dengan 2 mangkok. Yang satu berisi khamr, yang 2 berisi susu. Nabi kan kehausan nih. Pilih mana ya Nabi? Jibril menawari khamr dan susu. Nabi pilih susu karena susu itu sehat dan bergizi. Oke, jangan lupa minum susu. Nah, setelah sholat 2 rakaat, kemudian Nabi naik Sudes, namanya Mi'raj.
dari Masjidil Haram ke Palestina itu namanya Isra, kemudian naik ke atas ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, itu namanya Mi'raj. Coba kalian lihat langit di sana. Itu bukanlah langit kawan-kawan, itu adalah jarak pandang manusia. Yang kita lihat itu bukanlah langit yang pertama, tapi adalah jarak pandang manusia. Di manakah langit yang pertama? Pasti juga tidak tahu ya. Jadi nanti silakan tanya sama ayah bunda kalian atau pak ustadz kalian ya, pasti nggak tahu juga. Jadi ketika sudah naik burak menuju langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dik. Sebelum naik nih, Assalamualaikum langit pertama, tolong bukakan pintu dong. Siapa kamu? Jibril menjawab, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Saya bersama dengan Muhammad. Kenapa kamu mau naik? Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah untuk naik ke sana. Oh iya, dibukakan pintu langit pertama. Jebret, naik lagi. Swiss. Kemudian Nabi Adam mendoakan selamat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, naik cuis. Langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima bertemu dengan Nabi Musa. Langit keenam bertemu dengan Nabi Isa. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah sampai ke langit tujuh ya toh, ke Sidratul Muntaha itu di istananya Allah, semua berubah. Cues. Wah, sangat-sangat indah. Tidak bisa Nabi Muhammad itu membayangkan betapa indahnya istana Allah itu. Allah sedang duduk di arsy singgasananya. Kemudian disitulah Allah dan Nabi Muhammad saling bercakap-cakap. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan wahyu, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita sampai pada sholat 5 waktu itu, Allah sudah mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat selama 50 waktu. Bayangkan, 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun, bertemulah dengan Nabi Isa. Tanya, ngobrol-ngobrol. Hei Isa, aku diperintahkan Allah untuk sholat 50 waktu ini gimana? Piye? Nabi Musa menjawab, hei Muhammad, 50 waktu itu akan sangat memberatkan bagi umatmu. Akan sangat memberatkan bagi umatmu. 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, minta tawaran. Ya Allah, ini sangat memberatkan bagi umat saya. Saya minta keringanan. Diturunkanlah 50 jadi 45. Turun lagi kepada Nabi Musa, tanya lagi, on ringan ke meneh ya, ringan ke terus, bolak-balik sampai akhirnya bertemu dengan, ya Allah saya minta 5 waktu sholat. Gitu. Allah setuju. Nabi Muhammad turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Musa, bagaimana dengan 5 waktu? Hai Muhammad, itu masih memberatkan umatmu. Nabi Muhammad berkata begini, wahai Musa, saya sudah terlalu malu untuk menawar kembali wahyu dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad pun turun. Nah, dan sampailah di rumah dan dia cerita kepada umat-umatnya tentang kejadian itu. Apakah kita harus percaya? Mana ada sih orang yang dari Mekah ke Palestina dalam 1 malam? Itu nggak mungkin. Naik pesawat aja itu paling 3-5 jam. Dan zaman dahulu itu kendaraan orang-orang itu masih unta. Belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada becak, belum ada bemo, belum ada awan kinton dan sebagainya itu. Belum ada. Jadi bagaimana mungkin orang akan percaya? Tapi sahabat Nabi yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq, percaya dengan itu dan beriman. Bagaimana dengan kita? Apa kita beriman? Nah, kita juga pernah tahu toh, dalam sebelum Jibril itu mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan ke Palestina, ada pembedahan. Bagaimana cara Jibril membedah dada Nabi Muhammad itu? Apa nggak sakit? Apa nggak keluar darah? Apa Nabi Muhammad nggak kekurangan darah? Nah, dari cerita itu kemudian muncullah ilmu-ilmu tentang ilmu bedah dan sebagainya. Gitu. Itu ada hikmahnya juga. Ada ilmu bedah, ada operasi dan sebagainya itu. Kemudian naik dari ini, naik burak ini, kemudian ada kendaraan, ada pesawat, ada kapal, ada kereta api dan sebagainya. Kemudian ada naik lagi, membuat penasaran para ilmuwan. Apa ada sih
hewan di luar angkasa itu. Nah, adik-adik semua, Isra Mi'raj ini ayolah kita peringati dengan selalu tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Ketika azan sudah berkumandang, ayo kita sama-sama untuk melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu, ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Syukur-syukur ada sholat rawatibnya dan ditambah dengan sholat duha. Cukup itu dari Pak Sigit ya, semoga bermanfaat. Banyak salah Pak Sigit mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.